Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona memecahkan rekor menjual 3 pemain seharga 155 juta euro seandainya sepakat. Sementara Pep Guardiola fokus untuk menghancurkan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Fulham yang meraih kemenangan atas Leicester City dengan skor 5-3. Sementara Everton juga berhasil mendulang 3 poin usai membantai Brighton dengan skor akhir 1-5. Fulham melakoni pertandingan pekan ke-35 Premier League saat berhadapan dengan Leicester City. Skuad asuhan Marco Silva berhasil menang dengan skor akhir 5-3. Di laga ini, skuad The Cottagers sempat unggul 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dilesahkan melalui Carlos Vinicius, Willian, dan brace dari Tom Cairley. Meskipun tertinggal dengan skor yang besar, skuad The Fox pun berusaha untuk memperkejar ketertinggalan. Hasilnya mereka pun mampu membalas 3 gol di babak kedua. Saat itu Harvey Barnes berhasil melesahkan 2 gol di menit ke-59 dan 89. Sedangkan 1 gol sisanya dicetak melalui penalti dari James Maddison pada menit ke-81. Dengan hasil ini, skuad asuhan Dean Smith masih bertengger di zona merah dengan torehan 30 poin. Everton sukses meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-33 Liga Inggris menghadapi Brighton. Bertandang ke Falmer Stadium, skuad The Toffees menang dengan skor 1-5. 5 gol Everton dicetak lewat brace dari Abdoulaye Doucouré, Jason Stele, dan 2 gol dari Dwight McNeil. Sedangkan 1 gol Brighton dicetak melalui Alexis Mac Allister di menit ke-79. Kemenangan ini membuat skuad asuhan Sindage keluar dari zona degradasi untuk sementara waktu. Kini skuad The Toffees bertengger di posisi ke-17 dengan mengkoleksi 32 poin. Nottingham Forest kembali menjauh dari zona degradasi usai mengalahkan Southampton dengan skor 4-3. Tak jauh hasil pertandingan Serie A guys, ada Sampdoria yang dipastikan terdegradasi ke Serie B setelah takluk atas Udinese dengan skor 2-0. Nottingham Forest berhasil meraup 3 poin dalam lanjutan pekan ke-35 Premier League menghadapi Southampton. Pasukan Steve Cooper menang dengan skor tipis 4-3. Skuad Forest melesakkan gol lewat brace dari Taiwo Awoniyi, Morgan Gibbs-White, dan Danilo. Sementara gol skuad The Saints dicetak oleh Carlos Alcaraz, Liancho, dan James Ward-Prowse. Hasil ini membuat skuad hutan keluar dari zona degradasi. Keylor Navas dan kawan-kawan kini menempati posisi ke-16 klasemen Premier League dengan mengkoleksi 33 poin. Sedangkan Southampton makin terbenam di dasar klasemen dengan cuma menorehkan 24 poin. Di sisi lain, skuad The Saints wajib meraih kemenangan di laga melawan Fulham. Pasalnya mereka kini harus mengejar ketertinggalan 8 poin dari zona aman. Sementara itu Premier League mencatatkan rekor yakni mencetak 20 gol di 3 pertandingan dalam satu hari. Sampdoria gagal meraih kemenangan dalam lanjutan Serie A saat berhadapan dengan Udinese. Pada laga itu pasukan Dejan Stankovic harus kalah dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol skuad Zebrete dilesakkan oleh Roberto Ferreira dan Adam Masina. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Sampdoria harus menelan pil pahit karena dipastikan terdegradasi ke Serie B. Skuad Aigranata mengulangi catatan pahit di musim 2011-2012. Anak asuh Stankovic terdampar di dasar klasemen dengan cuma mengkoleksi 17 poin. Gak cuma itu, mereka bahkan cuma berhasil meraih 3 kemenangan di Serie A musim ini. Di sisi lain, Udinese naik ke peringkat 9 dengan mengemas 46 poin. Al Nassr gagal mendulang 3 poin saat berhadapan dengan Al Hallaj di pekan ke-26 Liga Arab Saudi. Dalam laga tersebut, skuad The Global ditahan imbang dengan skor 1-1. Baru berjalan 4 menit pertandingan, Al Nassr sudah tertinggal 1 gol lewat Fabio Martins. Beruntung Alvaro Gonzalez mampu menyamakan kedudukan di menit ke-17. Al Nassr yang unggul statistik gagal menceploskan 1 pun gol tambahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat mereka berpeluang gagal menjuarai Liga Arab Saudi. Sebab poin Al Nassr saat ini tertinggal 5 angka dari Ittihad FC yang telah mengemas 62 poin. Apalagi Ittihad baru saja menang besar setelah membantai Al-Afha 4-0. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers, ada Carlo Ancelotti yang berhasrat bisa mengalahkan Manchester City dengan permainan cantik. Sedangkan dari kubu Manchester City, ada Pep Guardiola yang membantah kalau skuad Citizens mengusung balas dendam saat bertandang ke Santiago Bernabeu.
Carlo Ancelotti memberikan komentarnya menjelang laga semifinal leg pertama menghadapi Manchester City. Ancelotti menyebut jika kompetisi ini merupakan prioritasnya saat ini. Oleh karena itu, Don Carlo pun berharap bisa meraih kemenangan yang sempurna. Gak cuma itu, dia juga berharap para pemainnya bisa bermain dengan bagus dan bersungguh-sungguh. Di sisi lain, Ancelotti juga mewaspadai keganasan dari bomber The Citizens yakni Erling Haaland. Dia akan berusaha keras untuk mematikan pergerakan bomber 22 tahun itu. Manchester City bakal bertandang ke Santiago Bernabeu untuk menghadapi leg pertama semifinal Liga Champions. Squad The Citizens pun diklaim akan mengusung misi balas dendam. Akan tapi hal tersebut langsung dibantah oleh sang pelatih Pep Guardiola. Mantan pelatih Barcelona ini mengatakan kalau dia nggak mementingkan misi balas dendam. Sebaliknya, Guardiola pun meminta para pemainnya untuk bekerja keras agar bisa meraih kemenangan. Dia pun berharap bisa mendapatkan hasil yang bagus agar leg kedua nanti bisa berjalan dengan mudah. Chelsea belum puas untuk berburu amunisi anyar untuk mempersiapkan musim baru. Skuad The Blues kabarnya siap memboyong rapinya di musim panas nanti. Sebenarnya ketertarikan Chelsea kepada pemain asal Brazil itu bukan yang pertama kalinya. Pada bulan Januari lalu, rapinya sempat ditawar saat dia masih berseragam Leeds United. Namun pemain 26 tahun ini lebih memilih hijrah ke Barcelona. Apabila ingin mendatangkan rapinya, skuad pensioners harus menyiapkan dana sebesar 80 juta euro atau 1,2 miliar rupiah. Kim Min-jae mencuri perhatian berkat penampilan apiknya bersama Napoli. Pemain Korea Selatan itu tampil kokoh dan berhasil membawa skuad Paranape merengkuh gelar Scudetto. Berkat performa apiknya tersebut, Kim Min-jae pun banyak diincar oleh raksasa top Eropa. Salah satunya Manchester United yang siap memberikan dengan mahar fantastis. Kabarnya Setan Merah siap menebus ex-Fenerbahce itu sebesar 53 juta euro atau 700 miliar rupiah. Namun kans tersebut akan sulit karena Napoli nggak berniat untuk melepasnya. Manchester United akan segera menyelesaikan kesepakatan kontrak baru dengan David De Gea. Namun skuad Setan Merah nggak akan memberikan jaminan bermain di musim depan. Hal itu dikarenakan De Gea sering melakukan blunder konyol di musim ini, termasuk yang dilakukannya pada saat dikalahkan oleh West Ham United di pekan ke-35 lalu. Berkaca dari penampilan De Gea, The Red Devil bakal mendatangkan kiper anyar. Salah satu kandidatnya ada Diego Costa dan penjaga gawang Inter Milan yaitu Andre Onana. Next, ada Tottenham Hotspur yang tertarik mendatangkan Frank Kessie yang jarang mendapatkan menit bermain di Barcelona. Bicara soal Barcelona nih, salah satu pemain mereka yakni Ferran Torres dikabarkan menjadi incaran Arsenal. Tottenham Hotspur diisukan sedang mengincar Frank Kessie dari Barcelona. Pemain asal Pantai Gading ini diharapkan bisa memperkuat tim untuk musim depan. Seperti yang diketahui, Kessie musim ini kurang mendapatkan kepercayaan dari Xavi Hernandez. Ex AC Milan itu gagal bersaing dengan Frenkie de Jong dan Sergio Busquets. Seandainya serius dengan Kessie, Spurs harus menyiapkan dana sebesar 25 juta euro. Selain itu, skuad Daily West harus bersaing dengan Inter Milan yang juga kepincut dengan sang pemain. Ferran Torres dirumorkan gak betah di Barcelona karena jarang mendapatkan menit bermain. Kabarnya pemain asal Spanyol itu tengah diminati oleh raksasa kota London yaitu Arsenal. Skuad The Gunners tertarik mendatangkan Ferran untuk mempersolid lini penyerangan mereka. Di sisi lain, sang pelatih juga punya ambisi memperkuat timnas Spanyol di Piala Euro. Hanya saja manajemen The Gunners harus berani merogoh kocek lumayan besar untuk bisa mengangkutnya ke Emirates. Sebab Ferran punya bandrol harga 50 juta euro atau sekitar 808 miliar rupiah. Luka Modric dipastikan akan bertahan 1 tahun lagi di Santiago Bernabeu. Kepastian tersebut disampaikan oleh jurnalis terkenal asal Italia yakni Fabrizio Romano. Kabar ini sekaligus menepis kabar burung yang mengisukan Modric akan pergi. Sebelumnya pemain asal Kroasia ini diincar banyak klub dari luar Eropa termasuk Al Nassr. Akan tapi sang pemain mengatakan dia masih ingin bertahan dan masih bisa bersaing di La Liga. Real Madrid membidik Azpilicueta dengan telah menyiapkan dana 10 juta euro. Sementara Mason Greenwood dirumorkan akan hijrah ke Italia setelah masa depannya masih belum ada kepastian di MU. Real Madrid dikabarkan sedang membidik bek kanan Chelsea yakni Cesar Azpilicueta.
Diketahui skuad Los Blancos sendiri memang sedang membutuhkan pemain di sektor bek sayap. Alasannya karena posisi tersebut cuma diisi oleh Dani Carvajal yang kerap mengalami cedera. Menurut laporan Vihayas, Los Blancos dikabarkan telah menyiapkan dana. Dana tersebut berkisar 10 juta euro atau sebesar 161 miliar rupiah. Di musim ini Azpilicueta jarang mendapat tempat di skuad The Blues dengan baru diturunkan sebanyak 22 pertandingan. Mason Greenwood sempat terjerat kasus pelecehan seksual oleh kekasihnya sendiri pada tahun 2022 lalu. Kasus ini membuat karir pemain asal Inggris ini menjadi meredup. Hingga saat ini masa depan Greenwood di MU masih menjadi tanda tanya besar. Terbaru menurut laporan Sunsport, dia dirumorkan akan hijrah ke Italia. Kabarnya Juventus menjadi pelabuhan baru Greenwood di musim depan. Hal tersebut nggak terlepas dari Paul Pogba yang terus membujuknya untuk merapat ke kota Turin. Inter Milan diprediksi gagal mempertahankan Romelu Lukaku di akhir musim nanti. Alasannya Chelsea berencana memulangkan Lukaku yang masuk dalam rencana pelatih baru. Seperti diketahui, Mauricio Pochettino yang menjadi kandidat kuat pelatih baru sangat menginginkan Lukaku bertahan. Nah, karena itu Inter Milan pun mengalihkannya ke Matteo Retegui. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Nerazzurri memprioritaskan Retegui sebagai pembelian utamanya. Sebab Inter Milan memang sedang kekurangan pemain di sektor ujung tombak. Paris Saint-Germain menjadi klub penantang serius dalam menggait Bernardo Silva dari Manchester City. Sebelumnya pemain Portugal ini diminati oleh raksasa La Liga yakni Barcelona. Menurut laporan dari media Le Temps Sport, Bernardo sudah menjadi incaran lama PSG selama beberapa tahun. Selain itu, ini juga merupakan keinginan dari sang mega bintang Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis itu meminta manajemen untuk merekrut mantan rekannya di AS Monaco tersebut. Namun hingga saat ini Les Parisiens belum melakukan pendekatan. Berita selanjutnya, jurnalis France TV bernama Mohamed Bouhafsi mengklaim jika Lionel Messi telah sepakat bergabung ke Al Hilal. Sementara di kabar penutup ada Rafael Leao yang meminta para fans untuk nggak khawatir karena dirinya mengaku kalau cederanya nggak begitu parah. Kabar mengejutkan datang dari mega bintang Paris Saint-Germain yaitu Lionel Messi. Menurut Mohamed Bouhafsi, La Pulga diklaim telah sepakat bergabung ke klub Arab Saudi yakni Al Hilal. Jurnalis France TV itu menuliskan jika Al Hilal juga disebut akan mendatangkan beberapa partner La Pulga, mulai dari Sergio Busquets, Jordi Alba hingga Marco Verratti. Seandainya benar, maka La Pulga akan dapat gaji yang sangat fantastis. Sebelumnya Al Hilal rela menggaji sang pemain dengan kisaran 400 juta euro atau 6,5 triliun rupiah per tahunnya. Mengalahkan gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr yang dikabarkan mendapat gaji sebesar 200 juta euro per tahun. Akan tapi kabar ini dibantah oleh Fabrizio Romano. Jurnalis kondang asal Italia ini menyebut jika Barcelona masih bersikukuh menggaetnya di akhir musim. AC Milan bisa sedikit bernafas lega terkait cederanya Rafael Leao di laga kontra Lazio kemarin. Pasalnya baru-baru ini sang pemain memberikan komentarnya terkait hal tersebut. Dikutip dari Football Italia, Rafael Leao meminta para penggemar untuk tetap santai. Dia pun menuliskan jika dirinya akan segera kembali ke dalam sesi latihan skuad Rossoneri. Menurut laporan, saat ini Leao sedang dalam tahap pemulihan pasca mengalami cedera otot. Leao juga bilang kalau dia sudah tidur sepanjang hari demi bisa bermain di laga kontra Inter Milan. Lionel Messi berhasil dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Laureus Award 2022. Sebagai informasi, acara tersebut merupakan salah satu awarding untuk atlet olahraga dunia. Penghargaan yang diraih La Pulga merupakan hasil performa gemilangnya di musim ini. Seperti diketahui, mega bintang asal Argentina itu sukses menjuarai Piala Dunia 2022 lalu. Gak cuma itu, di penghargaan ini timnas Argentina juga berhasil dinobatkan sebagai tim terbaik. Dengan pencapaian itu, Messi merupakan satu-satunya pemain yang meraih 2 gelar di tahun yang sama. Liga Champions akan memainkan partai semifinal pada hari Rabu dini hari besok. Inter Milan pun diprediksi bakal juara saat seseorang melakukan prediksinya lewat telur. Prediksi itu diklaim akurat karena sebelumnya mereka memprediksi dengan benar. Saat itu mereka memprediksi jika Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, dan Manchester City akan lolos ke semifinal. Dalam video yang beredar, telur Real Madrid dan AC Milan pecah saat diadu dengan Manchester City dan Inter Milan. Namun saat sesi final, telur Inter Milan terlihat sangat tangguh. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Galinur Pajar. Persaingan juara IPL masih terus berlanjut. Ya guys, kira-kira menurut kalian yang bakal juara Manchester City atau Arsenal? Komen di bawah ya, sampai jumpa.